Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di acara Rashid Ramadan Syahdu di ID Web Host. Kembali lagi bersama Bella Malista menemani menjelang beduk maghrib kalian. Puasanya gimana? Masih lancar-lancar aja? Nah, perlu kalian ketahui juga kita sebelum syuting ini selalu mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, berjaga jarak, mengecek suhu dan lain-lainnya. Nah, buat kalian di mana aja tetap mematuhi protokol kesehatan, oke? Tema pada sore hari ini adalah cara mudah memilih sistem operasi komputer yang tepat untuk bekerja. Kita datangkan langsung, ini adalah Mas Ari Muharram. Dia adalah sebagai site admin. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Gimana kabarnya? Gimana puasanya? Alhamdulillah baik, masih lancar. Baik-baik aja ya. Ini lagi pandemi gini juga harus ekstra ya, Mas ya. Betul. Nah, sebagai sales admin nih, Mas, seberapa penting sih, Mas, sistem operasi dalam komputer? Terus abis itu apa aja sih fungsinya itu? Kalau untuk operating system, ya jelas penting. Soalnya bayangkan aja kita punya sebuah komputer atau gadget, misal gawai ya bahasa Indonesianya. Itu kita beli tanpa dibekali dengan operating system. Nah, terus pertanyaannya kita memakainya gimana? Nah, itulah fungsi operating system berperan. Jadi operating system itu istilah singkatnya adalah manajemen resource. Jadi manajemen perangkat keras. Kita punya HP yang isinya ada memory card, ada CPU, ada mainboard dan segala macam. Begitu juga di PC. Tetapi kan kita nggak bisa tuh langsung berhubungan dengan gimana caranya pakai prosesor. Nah, itu dijembatani dengan operating system. Jadi kita udah disuguhkan tampilan kalau misalnya mau bikin rendering video lah istilahnya. Sangat mudah, tinggal klik sana, klik sini, klik sana, klik sini. Nah, nanti kita melakukan klik, humannya melakukan action klik. Nah, nanti operating systemnya yang akan menjembatani antara klik itu jadi transformnya hasilnya outputnya apa itu nanti yang istilahnya comblang lah. Gitu. Jadi kalau menentukan operasi sistem itu juga harus tahu ya kebutuhan kita ya, bagaimana. Jadi biar nggak agak terlalu melenceng gitu ya, Mas, dari kebutuhan. Betul, nah, betul. Terus habis itu apa sih, Mas, perbedaan sistem operasi pada desktop dan mobile? Pada desktop dan mobile. Bedanya sih cuman secara garis besar ya. Kalau misalnya detail memang banyak bedanya dari arsitektur perangkat keras. Tapi yang mendasar itu adalah beban kerja. Jadi kalau mobile itu kan desainnya kecil, dia didesain untuk menangani atau menghandle tugas-tugas yang ringan. Sedangkan di PC desktop itu menangani tugas-tugas yang lebih berat. Seperti itu. Jadi operating system akan menyesuaikan seperti itu karena hardware yang dipunyai oleh si mobile sama yang di PC itu juga berbeda, prosesornya berbeda, grafiknya berbeda. Terus gimana kalau misalnya operating system kita install di Android ya misalnya, atau Android kita install di PC desktop? Jawabannya ya bisa, tetapi fiturnya nggak akan sempurna, Mbak. Karena operating system ini untuk mobile ya. Arsitekturnya CPU-nya ini, fiturnya cuman ini, tetapi dipasang di desktop yang mempunyai fitur banyak banget. Otomatis dia bisa sampai misalnya bisa kerja 100% karena operating sistemnya cuman nyampe segini ya, dia kerja cuman segini kan sia-sia. Ini ya, Mas, iya. Nggak seimbang juga iya, antara nggak efisien juga badan dan ininya. betul, ya gitu. seperti itu perbedaannya. Jadi, ya tetap harus jangan terlalu dipaksakan ya, gitu ya, betul. Mas ya. Nah, terus habis itu apa sih, Mas, komponen dasar dari sistem operasi tersebut? Komponen dasar itu juga ada banyak, tapi yang pokok sih itu manajemen proses. Manajemen proses itu adalah untuk memproses yang aku sebutin tadi. Misalnya kita mengeklik, nanti si operating system akan
membahasakan membahasakan ke prosesor harus ngapain. Itu manajemen proses. Terus ada manajemen input output. Jadi kalau misalnya kita colok keyboard, colok printer, itu nanti udah otomatis si printer akan akan mendeteksi, dia akan tahu, oh aku ini dicolok sama ini, aku dicolok sama USB, aku harus ngapain itu. Terus ada manajemen memori primer sama sekunder. Yang primer itu adalah memori RAM. Jadi kalau ada transfer data, jadi semua proses itu kan adalah data tuh, ya kan? Si prosesor harus ngapain? Nah itu nanti disimpan dulu di memori RAM, memori utama. Itu kan sifatnya nggak permanen, cuman sementara. Nah ada lagi yang memori sekunder. Memori sekunder itu adalah hard disk. Jadi nanti setelah ini udah diolah, udah oke, terus jadilah sebuah misalnya file. Nah itu disimpan oleh si hardware itu atau hard disk itu sendiri, seperti itu. Jadi intinya adalah semua itu komponen dasarnya adalah manajemen proses, manajemen memori sekunder atau dan primer, sama manajer input output. Itu yang paling dasar. Sebenarnya ada lagi yang lainnya, manajemen sekuritas. Jadi itu berhubungan dengan networking. Itu lebih kompleks lagi sebenarnya. Ya, betul. Semakin luas, semakin bagus juga nggak sih Mas? Dalam misalnya penyimpanannya juga semakin besar, berarti kerja dari operasionalnya lebih hard juga nggak sih Mas? Kalau untuk kapasitas hard disk itu mungkin nggak signifikan ya terhadap kinerja sebuah sebuah prosesor. Kalau soalnya prosesor itu nggak berhubungan langsung dengan storage hard disk, tetapi berhubungan langsung dengan memori RAM. Seperti itu. Jadi memang kalau misalnya memang bisa misal kita ya sebuah laptop RAM-nya habis, kita bisa meminjam atau men-swap memori hard disk itu menjadi RAM. Itu bisa, tetapi kita harus mengorbankan kapasitas. Jadi itu nggak berhubungan langsung. Malah yang berhubungan langsung adalah si prosesor sama memori RAM. Makanya orang kan upgrade memori seperti itu. Ya itu tetap harus update juga biar istilahnya tidak terjadinya kefatalan selanjutnya gitu ya Mas. Ya kalau dari sisi operating system memang penting itu harus update dari sisi softwarenya seperti itu. Oke. Nah next nih Mas. Ya. Biasanya pengembang sistem operasi ini siapa sih Mas? Terus bagaimana sih dengan perkembangannya? Apakah ya tadi ya selalu update terus ya Mas ya? Itu gimana Mas? Kalau untuk developer yang paling gede saat ini ya Microsoft Corporation itu punyanya Windows, punyanya Bill Gates itu. Dia kan yang penemunya sih memang Bill Gates, sama yang satu lagi siapa saya lupa namanya. Tapi untuk developernya kan dia punya perusahaan namanya Microsoft Corporation. Di sana dia pekerjakan developer. Jadi di sana dia bekerja untuk menyempurnakan sebuah sistem operasi mulai dari Windows 98, ada Windows ME, ada Windows sampai sekarang lah, pokoknya terakhir itu Windows 10. Sedangkan kalau untuk Linux sendiri juga ada OS lain yang namanya OS Linux. Itu penemunya Linus siapa saya lupa, depannya Linus. Tetapi kan itu open source. Jadi itu nggak dibatasi, semua orang bisa menjadi developernya. Jadi OS ini mau saya bikin apa itu terserah. Jadi istilahnya open source. Ada lagi yang di mobile itu Android. Itu pengembangnya jelas Google Corporation gede. Seperti itu. Kalau untuk setiap OS itu kalau misal ditanya harus perkembangan update-nya, ya pasti mereka selalu update karena kalau nggak update nggak eksis. Iya benar juga, terus kan apalagi zaman teknologi sekarang semakin maju ya tetap harus menyesuaikan gitu ya Mas. Iya. Nah di Indonesia sendiri nih Mas, teknologi seperti itu yang tadi Mas sebutkan itu adakah pengelola yang emang cukup expert di bidangnya gitu Mas? Kalau untuk Linux banyak sih, tapi kalau yang untuk Windows kan beda ya, karena itu kan sistemnya dilindungi. Maksudnya itu ada seperti apa ya? Hak paten. Hak paten Windows itu sudah dipunyai hak patennya oleh Microsoft. Jadi kalau misalnya kita install Windows terus kita oper-oper ya bisa, tetapi itu istilahnya kan ilegal, nggak boleh. Kalau misalnya ketangkap orang yang kan ya tanggung jawabnya lebih. Betul, tetapi kalau Linux kan enggak. Kalau Linux itu open source. Kita mau download, install terus kita oper kayak apapun tetap oke. Dan itu banyak pemain-pemain di Indonesia itu udah nggak terhitung memang kalau untuk yang ahli Linux itu banyak sekali.
udah cukup banyak ya. Banyak sekali ya. Anak-anak Indonesia ini cukup mau berkompeten di bidang itu Betul. ya Mas ya. Ya. Nah, lanjut lagi nih Mas. Apa sih Mas dampak dari penggunaan sistem operasi yang tidak update? Apakah dampaknya cukup fatal Ya, itu atau gimana Mas? Karena kan pasti update terus kan harusnya. jelas kalau fatal apa tidaknya ya fatal karena kayak kita contohkan ya Windows ini yang paling sering mengeluarkan update karena dia yang paling sering disasar oleh pengembang virus. Karena pengguna Windows banyak sekali di Indonesia, bahkan di luar itu banyak sekali. Jadi si virus-virus ini gimana caranya untuk nembus si sistem keamanan si Windows ini. Nah, begitu misalnya saya nih pembuat virus, saya ketemu bugnya ini. Nah, fungsinya si Windows ini harus update yang menutup bug itu. Kalau misalnya nggak update, ya akan terus disusupi. Jadi istilahnya update itu kan biar memperbarui perangkat. Iya, jadi betul. yang lama biar ditinggalkan Iya, nggak itu apa-apa. juga. Tapi kan karena ada pembaruan, pasti ada yang sistem yang diubah gitu ya Mas ya, biar tidak. Perangkat juga. Jadi kalau misalnya ada printer model baru nih, kita Windows-nya belum update, ya bisa-bisa nggak kedetek itu. Ya, betul. Jadi seperti itu juga fungsinya. Update biar tidak memungkinkan kefatalan lainnya gitu ya Mas ya. Nah, terus lalu bagaimana nih Mas cara memilih operasional sistem yang cocok dengan kebutuhan kita? Apakah langkah-langkahnya itu gimana? Ya, langkah-langkahnya ya harus dari person masing-masing, kebutuhannya apa. Yang pertama pasti menilai kebutuhannya si pemakai itu sendiri. Saya mau pakai buat apa ini besok. Nah, kan. Yang kedua sih jelas kemampuan pemahaman dan kemampuan budgeting. Terus yang ketiga ada juga beberapa kalangan itu sesuai selera. Jadi kalau misalnya aku pokoknya kalau nggak pakai ini nggak mau gitu. Jadi kalau yang untuk kebutuhan itu kita bisa menilai dari ini besok mau tak pakai buat rendering atau buat programming karena itu ada beda-beda sendiri. Kalau Mac itu kan lebih bagus untuk rendering audio video. Windows itu lebih bagus misalnya untuk seperti sekarang ini untuk dipakai untuk gaming gitu. Pasti sekarang di Windows ya. Kalau untuk yang Linux itu pemrograman seperti kayak Python terus PHP seperti itu. Itu lebih ke Linux. Jadi dari kita sendiri mau apa. Nah, nanti kalau misalnya sudah oke, di kemampuan misalnya di Mac itu juga bisa Mbak. Semuanya itu juga bisa. Tetapi kan untuk kita mempunyai sebuah sistem yang ber-OS-kan Mac kan mahal, ya kan. Kalau misalnya mampu ya udah beli Mac itu udah lengkap. Udah semuanya terjamin gitu. Iya betul. Dari segi keamanan juga oke, paling sedikit virus. Lalu yang berikutnya sesuai selera. Ya istilahnya menyesuaikan budgeting juga, keperluan yang pasti. Nah, tadi kan udah membahas tentang itu. Nah, kan sebagai sales admin ini Mas juga punya perangkat kan untuk bekerja gitu. Nah, untuk sebagai sales admin itu apakah sih Mas perangkat atau sistem operasi yang Mas punya atau emang butuhkan sebagai sales admin ini? Kalau sales admin sendiri ya harus punya semua mulai dari macOS, Ubuntu, sama satu lagi macOS, Ubuntu sama Linux 3 itu. Tetapi kalau untuk yang utama saya pakai buat kerja itu Linux. Nah, kalau untuk yang macOS itu kan karena nggak bisa diinstal di perangkat lain, itu memang kita sediakan satu unit Mac yang ada macOS. Jadi kalau misalnya kita butuh sana. Sedangkan untuk Windows, karena Windows itu kan berlisensi, jadi kita installnya di VM, di virtual machine. Jadi nggak langsung di fisik itu. Jadi kalau misalnya kita mau butuh Windows kayak server-server yang khusus eksklusif yang di Windows itu kan nggak bisa diinstal di tempat lain, ya kan. Nah, kita harus buka VM itu, masuk ke Windows, install seperti Cukup itu. banyak juga ya Mas perangkatnya ya. Agak rumit juga mungkin. Sahabat-sahabat ID Web House jadi ngerti nih. Atau kalau misalnya jadi sales admin cukup banyak juga perangkatnya gitu ya Mas ya. Biar tidak salah kaprah juga. Bekerjanya juga lancar. Nah, gini Mas. Gimana sih Mas membedakan sistem operasi yang original dan yang palsu? Pasti banyak kan di
dijual-jual gitu kan Mas, yang yang istilahnya abal-abal gitu. Nah, kalau untuk Windows ya, Windows itu yang berlisensi istilahnya, dia punya hak paten, itu bisa dicek langsung ke websitenya Microsoft. Atau bisa kita lewat komen itu SL Manager, itu juga bisa kita lihat di situ. Tetapi nggak menutup kemungkinan sekarang bajakan pun bisa menembus itu. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa untuk bypass. Jadi kita bisa pakai Windows nih, seakan-akan ini ori, tetapi bukan bajakan. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, kita harus tanya nih sama yang install, pakai serial number apa, baru kita nanti cekkan di websitenya. Kalau itu sudah fix, maksudnya nggak bisa dibohongin. Misalnya di sini terdaftar atau nggak terdaftar. Kalau misalnya nggak terdaftar, berarti punyamu bajakan. Itu untuk Windows ya Mbak ya. Kalau untuk Mac itu kan paten ya, maksudnya nggak semua PC bisa diinstal Mac, karena itu Mac itu sudah disinkronkan sama perangkatnya gitu. Jadi kalau misalnya ini terdetek bukan sebagai misalnya Mac nih bikin sebuah produk ya, di OS-nya itu sudah membaca hardware yang di dalam. Kalau misalnya ada yang diganti, dia nggak bakal mau bisa hidup. Iya. Jadi susah, ribet juga, dan hanya beberapa kelas-kelas tertentu yang mau beli Mac seperti itu. Jadi memang yang banyak disasar bajakan itu selalu Windows. Nah, sedangkan untuk yang Linux itu kan nggak berlisensi. Nah, sedang di Android itu juga banyak. Di Android itu juga banyak, itu juga bisa dicek lewat, kalau di Linux kan terminal, kalau di Android itu di Termuk ya, ada itu lisensinya itu resmi dari Google atau open source atau dia hasil ngoprek sendiri, itu juga bisa dilihat. Seperti apa sih Mas dampak dari sistem yang salah nih, kalau misalnya itu palsu atau bajakan gitu Mas? Ya, yang paling jelas dari sisi sekuritas, keamanan data itu paling penting ya menurut saya, karena data-data kan gitu ya. Iya, yang disasarkan data-data, kayak misalnya yang paling menakutkan itu ada ransomware itu. Jadi dia menyasar, menduplikasi setiap file. Jadi kalau misalnya dengan jaminan nanti ada file teks itu yang biasanya kita buka. Kalau misalnya mau data-datanya balik, harus melakukan pembayaran sekian, tetapi kita membayar pun nggak bakal dibalikin sama dia. Ya seperti itu. Itulah akibatnya kalau misalnya dari Windows nggak terupdate, terus salah pilih operating system, apalagi yang bajakan, itu akan riskan sekali. Data-data kita akan hilang. Langsung dibajak, dihack, terus yang paling menyakitkan itu kalau misalnya kita lagi transaksi nih pakai kredit card, itu bisa data kita masuk ke sana bisa. Jadi cukup ini fatal juga ya Mas, kalau dapatnya bajakan terus malah nggak diupdate juga apa gimana, jadi serba salah. Iya betul. Gitu. Wow. Nah, terus Mas nih, di mana sih Mas kita bisa mendapatkan sistem operasi yang original? Kalau untuk yang original sih selalu saya tekankan Windows, karena memang banyak sekali yang dibajak di Windows itu kan. Jadi kalau misalnya pengen asli ya langsung ke websitenya Microsoft-nya. Iya, di sana juga nanti kita bisa melakukan transaksi juga untuk melakukan lisensi resmi. Ya, seperti itu. Kalau di MacBook kita nggak perlu melakukan lisensi, karena setiap MacBook yang keluar itu sudah diberi lisensi sendiri. Seperti jadi kita beli MacBook ya sama lisensinya. Seperti itu. Jadi udah jelas terinstall asli. Gitu Betul. Ya. Sudah jelas asli. Ini adalah pertanyaan terakhir Mas. Menurut Mas Ari sendiri nih, operasional sistem komputer yang sering digunakan untuk kerja itu apa Mas? Dan kenapa banyak menggunakan itu? Rata-rata orang bagaimana? Yang di sini atau yang universal? Universal mungkin. Universal kalau yang Indonesia itu pasti Windows, tetapi kalau yang di luar itu yang besar itu dua saingan, Linux sama Mac. Linux sama Mac. Jadi beda beda daerah itu menentukan juga, karena kan kapan juga beda. Kalau Indonesia kan itu suka bajakan. Pasti kalau bajakan cepat. Ya, kalau yang murah meriah lah pasti Windows, dan itu kan udah buat ngegame bisa, buat rendering juga bisa. Pokoknya semua serba bisa dan bisa dibajak. Tapi yang tetap harus original ya Mas, yang tidak memungkinkan kejadian-kejadian fatal gitu. Betul, ya Mas. Betul. Nah gitu aja Mas, makasih banget ilmu-ilmunya sebagai sales admin ini. Semoga menginspirasi juga buat teman-teman yang ada di rumah.
Terima kasih udah menyimak kita. Semoga cerita-cerita dari Mas Ari ini menginspirasi kalian dan kalian jadi tahu nih, oh ternyata sistem operasional itu tidak boleh sembarangan pilih gitu ya. Nah, buat teman-teman, buat sahabat-sahabat ID Web Host yang belum melihat video-video kita sebelumnya, kalian bisa swipe aja nih nyari-nyari video-video kita sebelumnya. Dan kita juga menayangkan di IGTV kita, di Instagram ID Web Host, ada juga di Spotify ID Web Host, dan media partner kita Teknologi. Nah, kalian langsung cari aja nih, finding ID Web Host-nya aja. Nah, buat kalian tetap semangat menjalankan puasanya, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.